Landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum bagi suatu lembaga pendidikan tidak bisa statis, karena prinsip pengembangan kurikulum harus net and marketable, atau menjadi kebutuhan sesuai segmen pasar yang laku dalam dimensi waktu itu. Itulah sebabnya, sudah lama para ahli pendidikan dan kurikulum menyadari bahwa kebudayaan adalah salah satu landasan pengembangan kurikulum. Taba 1962, di samping landasan lain seperti pengembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, politik, dan ekonomi. Ki Hajar Dewantara 1936, 1945, dan 1946 menyatakan bahwa kebudayaan merupakan faktor penting sebagai akar pendidikan suatu bangsa. Ahli kurikulum lain seperti Prince 1993 menyatakan pentingnya kebudayaan sebagai landasan bagi kurikulum dengan mengatakan bahwa kurikulum is a construct of that culture. Pendekatan lintas budaya dalam kurikulum. Kebudayaan adalah salah satu landasan kuat dalam pengembangan kurikulum. Maka proses pengembangan kurikulum di Indonesia harus pula memerhatikan keragaman kebudayaan yang ada. Artinya, pendekatan multikultural dalam pengembangan kurikulum di Indonesia suatu keharusan yang tak dapat diabaikan lagi. Pengertian pendekatan multikultural dalam kurikulum haruslah menggabungkan pengertian yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara 1936, 1945, 1946, Webb 1990, Oliver dan Hawley 1992, Prince 1993, dan Deplit 1996 sebagai landasan pengembangan, sedangkan pengertian yang dikemukakan ahli lainnya seperti Banks 1993, Andersen dan Tusher 1994, Burnett 1994 dijadikan ruang lingkup materi yang harus dipelajari. Kurikulum multikultural masa mendatang. Proses pengembangan kurikulum haruslah meliputi 3 dimensi kurikulum, yaitu yang pertama, kurikulum sebagai ide, yang kedua, kurikulum sebagai dokumen, dan yang ketiga, kurikulum sebagai proses. Ketiga dimensi kurikulum ini berkaitan satu dengan lainnya, dan kurikulum sebagai proses dilaksanakan dengan berbagai kebijakan kurikulum. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan operasionalisasi kurikulum sebagai ide. Alternatif lain adalah kurikulum sebagai ide dikembangkan pada tingkat nasional, sedangkan kurikulum dalam bentuk dokumen dapat dikembangkan di daerah. Seperti dalam alternatif di atas, proses sosialisasi ide yang telah ditetapkan perlu dilakukan. Dengan demikian, keputusan tentang jenis informasi, bentuk format GBPP, dan komponen kurikulum atau tujuan, konten, proses belajar, dan evaluasi ditentukan pada tingkat daerah pula. Alternatif kedua dapat dilakukan jika daerah telah memiliki tenaga pengembangan yang cukup. Jika belum, maka sebaiknya alternatif pertama yang dipilih, sedangkan jika daerah telah memiliki tenaga yang cukup dan sudah berpengalaman, maka peran pusat dapat saja semakin longgar, dan perkembangan ide dan dokumen sepenuhnya dapat diserahkan ke daerah. Pengembangan kurikulum sebagai ide. Pengembangan kurikulum sebagai ide adalah langkah awal dan langkah yang sangat menentukan karakteristik kurikulum di masa mendatang. Apakah yang akan dihasilkan adalah kurikulum multikultural, kurikulum monokultural, ataukah kurikulum yang diberlakukan secara umum tanpa memperhatikan perbedaan kultural yang ada? Oleh karena pembahasan dan keputusan tentang dimensi ide suatu kurikulum sangat trikal. Untuk kurikulum multikultural, pendekatan pendidikan disiplin ilmu bagi kurikulum pendidikan dasar harus ditinggalkan sama sekali. Kurikulum harus secara tegas menyikapi bahwa siswa bukan belajar untuk kepentingan mata pelajaran, tetapi mata pelajaran adalah untuk medium mengembangkan kepribadian siswa. Pengembangan kurikulum sebagai dokumen. Pengembangan kurikulum sebagai dokumen menyangkut pengembangan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, pengembangan belajar, dan evaluasi. Tujuan adalah kualitas yang diharapkan dimiliki siswa yang belajar berdasarkan kurikulum tersebut. Pengembangan kurikulum multikultural harus terbuka pada berbagai pandangan dan pendekatan perumusan tujuan. Rumusan yang berdasarkan pandangan behaviorisme dan menghendaki rumusan tujuan yang terukur sudah tidak dapat dipertahankan lagi.
Rumusan yang berdasarkan pandangan behaviorisme dan menghendaki rumusan tujuan yang terukur sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Para pengembang kurikulum harus dapat membuka diri bahwa tidak semua kualitas manusia dapat dinyatakan terukur berdasarkan kriteria tertentu. Ada tujuan-tujuan yang dapat diukur dan bersifat dapat dikuasai dalam satu atau dua pengalaman belajar. Tetapi ada juga tujuan yang baru dicapai dalam waktu belajar yang lebih panjang. Oleh karena itu, pemaksaan suatu pendekatan dalam pengembangan tujuan tidak dapat dipertahankan lagi. Pengembangan kurikulum sebagai proses. Pengembangan kurikulum sebagai proses sangat ditentukan oleh guru, baik dalam konteks sentralisasi maupun konteks otonomi. Peran guru tersebut tetap sama. Mereka adalah pengembangan kurikulum dalam tataran empirik yang langsung berkaitan dengan siswa. Oleh karena itu, jika kurikulum yang dikembangkan tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam kurikulum sebagai ide dan kurikulum sebagai dokumen, maka kurikulum sebagai proses bukan lagi kelanjutan dari keduanya. Dalam konteks yang lebih ekstrim, kurikulum sebagai proses dapat berupa kurikulum yang berbeda sama sekali dengan keduanya. Adapun 4 hal yang harus diperhatikan guru dalam pengembangan kurikulum sebagai proses, yaitu yang pertama, posisi siswa sebagai subjek dalam belajar. Yang kedua, cara belajar siswa yang ditentukan oleh latar belakang budayanya. Yang ketiga, lingkungan budaya mayoritas masyarakat dan pribadi siswa adalah inti behavior kultural siswa. Dan yang terakhir, lingkungan budaya siswa adalah sumber belajar.